Setelah sekian lama berpacaran dengan manusia palsu karena pacar aslinya sedang koma di rumah sakit, akhirnya kabar baik datang kepadanya. Jung In tidak perlu lagi mengikuti program pacar virtual karena kekasihnya sudah sadarkan diri setelah koma selama berminggu-minggu. Tapi Taeju terlihat sangat berbeda. Pandangan matanya tidak lagi berbinar seperti dulu. Namun dokter juga sudah memperingatkan kepada Jung In bahwa butuh waktu lama agar kekasihnya kembali sepenuhnya normal karena pada otaknya masih mengalami sedikit gangguan. Jung In pun tidak lagi mengangkat telepon dari pacar AI alias pacar virtualnya. Saat mereka pulang ke rumah, Jung In masih mencoba memahami perubahan seperti apa yang terjadi dengan pacarnya. Bahkan Jung In sampai memutar kembali video mereka saat Taeju belum terkena penyakit. Pada fase ini Jung In masih berusaha sabar dan yakin kalau pacarnya akan kembali normal. Walaupun untuk memahami hal kecil saja, Taeju masih sangat kesulitan. Hingga di suatu pagi Jung In mendapat kabar bahwa pacarnya pergi ke bandara untuk meminta pekerjaan kembali. Jung In mulai pusing dengan tingkah laku Taeju yang nyata, sehingga ia pun mulai mencoba wanita ini malah kembali menghubungi pacar virtualnya yang palsu. Orang di balik telepon ini hanyalah kecerdasan buatan yang dibikin semirip mungkin dengan kenyataan. Jung In mulai merasa putus asa dengan pacarnya yang asli karena semenjak pacarnya sadar dari koma berminggu-minggu, sikapnya sangatlah berbeda dan menjadi menyebalkan. Jung In pun kini tak mau lagi makan bersama dengan Taeju. Walaupun Taeju sudah berusaha untuk berubah jadi lebih baik, Jung In masih belum bisa menerima perubahan pada Taeju. Walaupun dokter sudah menjelaskan bahwa sangat sulit bagi Taeju untuk kembali ke kondisi semula karena penyakit di otaknya cukup parah. Saat Jung In pergi, Taeju mendapat telepon Jung In berdering, dan itu adalah panggilan dari pacar virtual Jung In. Cepat-cepat Jung In kembali mengambil teleponnya yang tertinggal itu, dan mereka malah bertengkar karena Taeju curiga mengapa bisa ada panggilan yang namanya sama dengan namanya. Setelah keluar dari apartemennya, Jung In malah mengangkat kembali telepon dari pacar palsunya yang dimana itu hanyalah sebuah sistem komputer yang menyerupai kekasihnya. Jung In pun malah terhanyut kembali dengan kenyamanan palsu dari sebuah sistem komputer. Saat ia pulang, Jung In malah wanita ini sangatlah frustasi dengan perubahan yang dialami oleh kekasihnya setelah sadar dari koma berminggu-minggu. Karena merasa bersalah, Taeju pun sampai menyusul Jung In ke tempat kerjanya untuk menjelaskan bahwa ia masih berusaha untuk berubah. Namun Jung In malah mengatakan ia sudah memiliki Taeju dengan versi terbaiknya di dalam ponsel. Taeju sempat bingung sampai akhirnya Jung In pun menunjukkan kepada Taeju bahwa selama ini Jung In menggunakan layanan kecerdasan buatan untuk mengobati rasa rindunya terhadap Taeju yang dulu. Betapa kecewanya Jung In saat melihat ada dirinya yang lain di dalam HP pacarnya. Taeju benar-benar tidak menyangka kalau Jung In membuat dirinya dalam versi yang berbeda. Di kota ini memang sedang marak sekali layanan yang disebut dengan Wonderland, di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat mereka yang sudah meninggal dunia dalam bentuk kecerdasan buatan yang diprogram semirip mungkin dengan aslinya. Bahkan ada seorang pria yang mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebelum ia meninggal agar keluarganya bisa berkomunikasi dengan dirinya walaupun itu hanyalah sebuah program komputer. Bahkan saking canggihnya teknologi ini, pria ini